Baik, ada di mahasiswa yang sudah memprogram KKN. Beberapa mahasiswa bertanya tentang timeline jadwal KKN karena perkuliahan sudah berjalan, terutama untuk mata kuliah yang reguler. Nah, untuk mata kuliah KKN itu adalah mata kuliah spesial yang khusus sehingga punya timeline sendiri, sehingga adik-adik tidak perlu resah, gelisah, karena memang KKN itu adalah mata kuliah spesial misalnya. Untuk mata kuliah reguler memang sudah dimulai hari Senin kemarin atau minggu ini. Nah, KKN juga sedang menyiapkan. Nah, berikut ini akan kami share tentang timeline jadwal KKN. Dan kebetulan memang mulai tadi pagi sudah banyak yang menanyakan tentang timeline KKN ini seperti apa, dimulai tanggal berapa. Nah, berikut ini akan kami jelaskan. Jadi ini adalah timeline KKN yang telah dirapatkan tadi pagi oleh tim MPKM. Nanti soal mungkin ada pergeseran-pergeseran sedikit, mungkin itu soal dinamika di lapangan. Tetapi secara garis besar, timeline KKN terlihat dalam layar monitor ini. Yang pertama adalah pemetaan wilayah penempatan KKN. Nah, kegiatan penempatan wilayah penempatan KKN ini akan dilaksanakan tanggal 9 Februari. 9 Februari berarti besok ya. Itu ada pemetaan dari divisi KKN. Nah, pemetaan tentang kabupaten atau tempat-tempat lokasi yang akan ditempati oleh KKN. Nah, seperti di video sebelumnya memang kita jelaskan bahwa nanti beberapa mahasiswa atau kelompok KKN akan melanjutkan KKNT dengan mitra yang setelah dibangun tahun kemarin, yaitu di Surabaya, di Mojokerto, dan akan diperluas ke wilayah Jombang, lalu Lamongan, lalu ada Nganjuk, ada Bojonegoro, ada Bawean, lalu ada Lumajang. Ini daerah yang akan diprioritaskan untuk penempatan KKN. Jadi, namun wilayah ini juga masih perlu dikonsultasikan lagi dengan mitra, karena apakah dengan adanya pandemi seperti Omikron ini, apakah wilayah-wilayah ini masih terbuka untuk ditempati atau tidak. Nah, ini nanti kemungkinan besar nanti divisi KKN akan konsultasi kembali ke mitra. Nah, seperti itu. Jadi ini wilayah-wilayah yang sementara akan di-display di menu SIM KKN. Nanti misalnya ada menu Jombang gitu ya. Mungkin ada Jombang 1, Jombang 2, Jombang 3, nanti mahasiswa bisa memilih, bebas memilih. Misalnya Jombang 1 nanti ada slot sekitar 15 mahasiswa, maka teman-teman mahasiswa bisa cepat-cepatan untuk memasuki slot tersebut. Setelah Jombang 1 terisi 15 orang, maka akan tertutup dan akan dilanjutkan ke Jombang 2. Nah, seperti itu ya. Misalnya Lamongan misalnya membutuhkan 2 desa. Ada 2 desa, berarti ada Lamongan 1 sama Lamongan 2. Nah, Lamongan 1 misalnya diperlukan 15 mahasiswa atau satu kelompok, maka nanti ada cepat-cepatan ya, cepat-cepatan mendaftar. Kalau sudah terpenuhi 15 orang, maka close ya. Nanti akan ganti ke Lamongan 2. Ya, seperti itu. Jadi, besok itu sudah mulai ada pemetaan wilayah penempatan KKN. Nah,
Untuk yang kedua, nanti akan ada survei wilayah penempatan. Nah, seperti tadi saya jelaskan bahwa ini adalah lokasi-lokasi yang akan ditempati. Tapi bisa membuka kemungkinan ada lokasi lain ya. Nanti misalnya ada pimpinan yang menginstruksikan misalnya menempati di wilayah Kabupaten X gitu karena sudah terjalin MOU kan gitu ya. Jadi bisa dimungkinkan terbuka ada kabupaten lain kan gitu ya. Nah, nanti setelah itu dari tim divisi KKN itu punya ada tim 7 ini nanti akan mensurvei wilayah apakah benar-benar daerah ini menerima mahasiswa KKN, kedatangan masa KKN. Kita akan menanyakan tentang persyaratan apa, ya misalnya dan menegosiasi misalnya agar persyaratan tidak dipersulitkan gitu ya. Misalnya tidak perlu apa ya istilahnya tes yang semacam yang berbelit-belit gitu ya, misalnya seperti itu. Ya. Jadi nanti akan ada tim dari divisi KKN atau tim 7 ini akan memastikan bahwa wilayah itu siap. Itu ya. Lalu kegiatan KKN yang ketiga, pemetaan dosen pengampu mata kuliah KKN. Ini sebenarnya pemetaan, bukan istilahnya pemetaan, tapi lebih pada menyeting ya, menyeting. Jadi nanti ini adalah kebijakan dari divisi KKN itu adalah dosen atau ketua prodi nanti akan mengusulkan dosen yang akan mengajar KKN. Nah, tetapi tidak semua dosen yang diusulkan prodi itu akan mengajar KKN kecuali prodi tersebut memiliki mahasiswa yang mendaftar KKN. Nah, seperti itu ya. Kalau prodinya sudah ketua prodi sudah mengusulkan 6 dosen mata kuliah KKN, tetapi ketika tidak ada mahasiswanya yang memprogram KKN maka ya daftar itu ditampung dulu ya itu ya. Nah, jadi nanti itu dosen itu diusulkan oleh prodi, lalu akan di-setting ke dalam SIM KKN. Kami mengusahakan dosen akan mengajar mahasiswanya, sehingga seperti itu. Kemarin sudah didiskusikan apakah tidak lebih baik misalnya dosen mahasiswa ini diajar oleh dosennya sendiri kan gitu ya, seperti itu. Lalu kegiatan yang keempat adalah rekrutmen DPL KKN. Nah, ini 17 Februari. Setelah dosen tersetting, sehari kemudian akan menyeting DPL. DPL ini sebenarnya juga dari fakultas ya. Jadi kita sudah punya nama-nama daftar DPL di setiap fakultas. Dan kita juga sudah menguji mereka beberapa tahun. Jadi DPL yang komitmen, DPL yang energik, DPL yang paham IT, ya kita prioritaskan. Jadi DPL ini akan membimbing mahasiswa di lapangan. Jadi nanti mahasiswa KKN ini akan didampingi oleh 6 dosen mata kuliah dan 1 DPL. Nah ini ya luar biasa ya, luar biasa. Dan kita usahakan DPL yang sudah teruji di lapangan. Kita punya DPL yang sudah teruji dari fakultas per fakultas seperti itu. Nah, ini ada rekrutmen KKN khusus. Ini tanggal 14 sama 16. Terutama ini KKN Peduli Semeru ya, bukan Semeri ya. Ini salah tulis ini. Peduli Semeru. Jadi ini tanggap bencana atau semacam Semeru. Ini semacam apa ya? KKN tema kemanusiaan. Seperti itu. Nah, pada tanggal 19 Februari
Divisi KKN akan menyelenggarakan TOT untuk dosen pengampu mata kuliah. Jadi dosen yang tadi di setting di SIM KKN itu akan di TOT tanggal 19 Februari. Karena tadi pagi juga ada banyak kaprodi yang menanyakan apakah dosen-dosen ini tidak dibekali lebih dulu sebelum berinteraksi dengan mahasiswa. Iya, dosen-dosen akan dibekali tentang tema-tema yang ada di KKN dan mekanisme seperti apa. Seperti desain program, itu nanti dosen akan dibekali bagaimana cara membimbing atau bagaimana cara berinteraksi dengan mahasiswa agar mahasiswa ini benar-benar mendapat program yang bagus kan gitu sesuai dengan tema MPKM. Jadi ketika misalnya asistensi mengajar misalnya kita harapkan dosen yang mengajar KKN itu juga mengerti misalnya asistensi mengajar itu arahnya kemana yang diminta oleh Pak Menteri itu ya. Misalnya arahnya adalah untuk mengatasi literasi membaca kita yang sangat buruk ya, atau literasi matematika yang kita itu berada di urutan terakhir atau urutan ke-7 atau 6 dari bawah itu ya. Nah, jadi asistensi mengajar itu nanti dosen yang mengajar desain program itu mengarahkan mahasiswa KKN itu lebih pada fokus pada memperbaiki literasi misalnya. Jadi itu kan sesuai yang dituntut oleh tema MPKM. Atau misalnya proyek di desa misalnya. Nah, maka kita memang tidak bisa membuat proyek yang asal-asalan ya, asal-asalan dengan tema kita. Harus disesuaikan dengan proyek apa yang dikembangkan oleh masyarakat di desa itu. Nah, jadi ada buku panduan MPKM itu tidak boleh diterjang ya. Jadi tidak boleh suka-suka mengambil kegiatan KKN. Misalnya proyek di desa itu adalah misalnya memperbaiki BUMDes misalnya. Jadi di beberapa desa itu sudah punya BUMDes dan ada proyek, mereka juga mendapat proyek, lalu dalam kenyataannya BUMDes ini ada yang bagus, ada yang setengah bagus, ada yang tidak bagus. Nah, artinya bahwa proyek di desa ini harus terintegrasi dengan proyek yang dikembangkan oleh desa itu. Dan kita minta bahwa dosen dan juga mahasiswa dan juga DPL membaca buku panduan MPKM. Jadi tema-temanya tidak boleh asal-asalan. Jadi istilahnya itu sepadan atau setara misalnya. Kalau tidak mengembangkan BUMDes apa kira-kira misalnya. Ya, jadi misalnya di desa ini kira-kira lagi dikembangkan proyek apa misalnya seperti itu. Nah, jadi itulah pentingnya TOT itu, sehingga nanti dosen-dosen akan dibekali tadi desain program, lalu mengembangkan perangkat misalnya. Jadi nanti di tema pengembangan perangkat itu misalnya, saya contohkan lagi misalnya asistensi mengajar misalnya. Itu dosen yang mengajar tentang pengembangan perangkat ya mengajari bagaimana mahasiswa ini bisa mengembangkan semacam instrumen atau semacam soal-soal ya, soal-soal yang mengarah ke literasi membaca atau literasi matematika. Nah itu, misalnya alangkah baiknya misalnya tadi asistensi mengajar tadi misalnya ya, itu sebelum ke mitra itu peserta didik itu sebelum diberi pemberdayaan dengan asistensi mengajar, misalnya dites dulu, misalnya kira-kira literasi bacanya seperti apa, literasi matematikanya seperti apa, skornya ya. Nah, setelah itu mahasiswa pada tahap pengembangan perangkat itu akan dipandu oleh dosen-dosen yang mumpuni di situ, sehingga nanti mahasiswa bisa membuat instrumen, membuat soal-soal literasi membaca dan literasi matematika. Nanti akan diterapkan di mitra peserta didik, entah nanti itu apa ya,
diterapkan langsung dengan peserta didik atau memberikan itu ke guru-guru atau ke orang tua siswa peserta didik sehingga peserta didik itu mendapat semacam pembelajaran dari guru dan juga dari orang tua. Itu boleh, itu nanti masalah di lapangan. Itu pada implementasinya. Itu kira-kira soal itu apakah disampaikan langsung oleh mahasiswa KKN ke peserta didik atau melalui guru atau melalui orang tua. Nah, itu masalah teknis ya. Nah, lalu di sini ada TOT DPL. Nah, DPL ini juga akan di TOT. Sehingga nanti DPL itu punya pemahaman yang sama dengan divisi KKN, dengan MBKM ya, maksudnya MBKM, tentang KKN ini kan gitu. Sehingga nanti tidak istilahnya tidak melenceng misalnya. Karena ini KKN 20 SKS itu tidak asal-asalan. Jadi nanti cara kerja mahasiswa itu harus benar-benar ilmiah. Maka lebih baik KKN itu menggunakan metode. Apakah metode PAR, apakah ABCD, ataukah metode CBPR gitu ya. Nanti mungkin DPL dan juga dosen pengampu ini akan diberikan sekilas tentang metode-metode pemberdayaan itu misalnya. Nah, seperti itu. Jadi nanti itu akan TOT-nya ini luring sehingga nanti diharapkan dosen dan DPL itu lebih tidak ada miskomunikasi atau gagal paham gitu ya misalnya ya. Dengan luring kan lebih enak, lebih intens seperti itu. Nah, ini akan di tanggal 19 sama tanggal 18. Nah, lalu ada tanggal 19 ini dijadwalkan ada penlat ya. Penlat ke mahasiswa. Jadi dosen yang tadi mendapat TOT itu akan ditransfer ke mahasiswa. Misalnya tadi desain program itu akan memberikan dasar-dasar bagaimana cara observasi lalu menghasilkan program di lapangan seperti apa. Misalnya karena KKN ini programnya itu nggak boleh dibuat di kampus ya, dalam arti di meja, harus dibuat bersama dengan warga atau mitra, kan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, terus bagaimana cara nanti ada dosen yang desain program, lalu pengembangan perangkat juga akan melatih. Ada dosen yang pengembangan program, lalu monitoring, evaluasi, diseminasi. Nah, pengembangan laporan itu akan memberikan penlat ke mahasiswa. Nah, penlat ini akan diberikan juga oleh DPL ya. Penlat kedua ini DPL ke mahasiswa. Jadi ini lengkap, mahasiswa mendapat pelatihan dari dosen dan mendapat pelatihan dari DPL. Nah, pada tanggal 12 Februari nanti itu akan ada perizinan ke KKN. Untuk perizinan ini memang tidak mudah karena diperlukan proposal, lalu daftar nama-nama mahasiswa, lalu juga lokasi. Jadi ini perizinan ini memang harus bertahap dalam arti prosesnya mengikuti tahapan-tahapan sebelumnya tadi karena diperlukan daftar nama-nama mahasiswa, lokasinya di mana, penempatannya di mana, nah seperti itu. Untuk perizinan di Bakes Pampol Jatim ini saya kira sejauh ini sangat akomodatif karena Bakes Pampol Jatim ini saya kira pro kegiatan-kegiatan KKN, nah, sehingga tidak ada masalah. Tetapi yang jadi masalah adalah misalnya nanti itu perizinan di tingkat kabupaten. Kenapa kita tadi mengatakan bahwa floating tempat KKN itu tidak asal-asalan karena perizinan juga sangat mempertimbangkan aspek perizinan. Banyak kabupaten yang pengalaman selama pandemi ini itu ada yang menolak. Bahkan ada yang sampai belum mendapat perizinan sampai kakaknya selesai kan seperti itu. Berbelit-belit ya misalnya. Jadi kasihan juga kalau misalnya kita membuka KKN di Kabupaten X, tetapi proses perizinannya akan sulit. Nah, itu juga akan menyulitkan mahasiswa setelah diterjunkan, malah dia terganjal oleh perizinan. Dan itu sangat kasihan.
Kami sudah merasakan itu, dan ya bagaimana lagi, karena mereka juga alasan-alasan rasional, misalnya alasan-alasan PPKM, alasan pandemi, alasan apa, alasan coronavirus. Nah, ini nih juga sehingga masing-masing pihak punya argumen-argumen yang rasional. Maka kami nanti meminta pada mahasiswa untuk menjaga prokes ya, kesehatan dengan pakai masker, lalu jangan berkerumun. Nah, seperti itu sehingga tidak membuat resah masyarakat seperti itu ya. Jadi tadi itu Divisi KKN menetapkan beberapa kabupaten itu juga karena pertimbangan perizinan, pertimbangan juga permintaannya. Ada beberapa yang memang minta. Ada juga beberapa memang terkait dengan proyek, sehingga dalam arti kita diuntungkan karena proses perizinannya lebih dimudahkan. Nah, seperti itu ya misalnya. Oke, perizinan. Jadi nah nanti plotting hasil KKN akan dimulai tanggal 12 ya. Tanggal 12 ini akan dimulai. Dan semoga mahasiswa mendapatkan apa ya, tempat dan mendapatkan teman-teman yang apa yang kompak gitu ya, seperti itu. Lalu penerjunan mahasiswa tanggal 15 Februari. Pada 15 Februari ini kemungkinan misalnya kita sudah mendapat perizinan dari Bakespol Jatim misalnya, tapi belum tentu kita mendapat perizinan di kabupaten. Artinya perizinan di kabupaten itu masih proses, kadangkala seperti itu. Tetapi ada juga yang istilahnya setelah mendapat dari Bakespol Jatim, nah di kabupaten yang tertentu itu kadangkala lebih apa ya, lebih akomodatif misalnya. Itu juga ada. Jadi dinamisasi KKN itu sangat luar biasa, sehingga kami harap mahasiswa tetap fokus ya, tidak panik karena Anda adalah intelektual. Anda bekerja berdasarkan ilmiah. Nah, penerjunan tanggal 15 ini dalam arti mahasiswa kan sudah punya kelompok, lalu punya tempat. Nah, dalam arti gini, bisa jadi ada kesulitan di tingkat kabupaten perizinannya. Kami berharap mahasiswa adalah silaturahmi dulu aja. Mahasiswa melakukan inkulturasi. Inkulturasi itu silaturahmi ke toko formal, toko informal. Nah, tapi jangan bergerombol. Misalnya 2 orang. Hari ini ada yang menemui kepala desa, besoknya misalnya menemui tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, LSM, atau mitra. Nah, mitra ini yang paling penting. Karena apa? Sebenarnya yang diberdayakan oleh mahasiswa itu adalah mitra. Misalnya kalau asistensi mengajar. Asistensi mengajar tadi kan mitranya adalah peserta didik dan guru ya, dan orang tua istilahnya. Stakeholder-nya itu adalah orang tua, lalu guru. Nah, mitranya ini kan siswa. Dalam arti ketika kita bicara tentang asistensi mengajar, maka mitra kita itu peserta didik. Baik yang sekolah formal maupun yang informal. Dalam arti kita dekati itu, karena ini kebutuhan. Kita kebutuhan tentang literasi tadi itu. Kita membawa soal-soal literasi. Kita ingin meningkatkan literasi membaca dan literasi matematika siswa. Saya kira itu kan tujuan mulia, mandat mulia dari MPKM ya, misalnya. Saya kira nggak mungkin ditolak kalau kita punya komunikasi yang baik ya gitu. Jadi mitra kita itu, makanya walaupun mitra kita itu peserta didik, tapi kita tetap sowan pada stakeholder lokal ya. Ada kepala desa, tokoh informal, lalu tokoh perempuan, tokoh agama, lalu ikut ke dalam kegiatan-kegiatan, misalnya kalau memang di situ ada tahlilan, di situ ada yasinan, ada apa ya, semacam seni, ada budaya misalnya di situ, ikut di situ dulu. Jadi adik-adik ini jangan panik ya, jangan panik ya. Jadi kayak fokus
kerja ilmiah kan gitu ya misalnya. Dan yang kita berdayakan itu memang bukan seluruh desa, tidak, mitra ya, ada mitra yang dipilih misalnya. Kalau misalnya fokus pada kewirausahaan ini kan tidak terus seluruh warga itu diberdayakan, tidak. Itu kan kita akan memilih beberapa misalnya apakah target kita gitu misalnya anak muda atau ibu-ibu atau generasi tua. Mana yang akan kita istilahkan menjadi mitra untuk kita tingkatkan kewirausahaannya itu. Nah, itu pilihan. Jadi ada pilihan di situ. Jadi kita dekati mereka. Mereka membutuhkan bimbingan, membutuhkan semacam istilahnya ditemani, bahasanya itu ditemani untuk berkembang. Nah, saya kira itu siapa yang menolak untuk ditemani untuk berkembang? Saya kira kan enggak. Ya, ketika ada penolakan-penolakan itu karena mungkin ada miskomunikasi di lapangan. Jadi intinya pada setelah penerjunan 15 ini mahasiswa silakan silaturahmi, observasi kira-kira potensinya apa di situ. Misalnya kalau kewirausahaan, maka potensi apa, bahan-bahan apa yang melimpah di situ kan gitu. Nah, lalu mengajak terserah mau generasi muda atau generasi tua atau gabungan generasi tua dan muda untuk membangun usaha, membuat usaha apa, kewirausahaan. Nah, istilahnya harus berdasarkan bahan baku yang ada di situ. Nah, ini namanya inkulturasi. Nah, ini dibutuhkan waktu yang lama. Nah, selama observasi dan inkulturasi, adik mahasiswa terkonek dengan dosen program. Nah, seperti itu ya. Dosen program akan melatih mahasiswa bagaimana cara mendekati, melakukan getting in, getting out itu kan metodologi ya. Metodologi. Jadi perizinan memang urusan divisi KKN. Biarkanlah divisi KKN melakukan perizinan. Tapi adik-adik juga kerja ilmiah, penelitian misalnya itu juga perlu getting in, getting out, sehingga akan terbentuk trust, kepercayaan dari masyarakat itu. Oh iya, ternyata mereka hadir untuk kita. Oh iya, ternyata mereka hadir untuk membantu kita, adik-adik kita, membantu anak-anak kita. Sehingga mengapa kita harus menolak? Masalah prokes itu kan bisa dinegosiasi, bisa disosialisasikan, itu kan bisa dikomitmenkan ya istilahnya, kan seperti itu adik-adik ya. Jadi ini harapan kami dari divisi KKN untuk adik-adik tidak bergerombol gitu ya, sehingga istilahnya membuat masyarakat takut gitu. Jadi nanti akan kalau bergerombol lalu foto bersama tanpa masker misalnya, nah, ini akan membuat masyarakat takut. Ini memberdayakan atau membuat sakit kami ya gitu ya bahasanya ya. Jadi itu artinya kita harus waspada kan seperti itu. Nah, nanti akan ada pelepasan resmi pada tanggal 22 Februari. Ini adalah tanggal dan bulan yang tadi sudah dirapatkan. Nanti mungkin kalau ada sedikit pergeseran ya mungkin dimaklumi. Tapi saya tekankan pada adik-adik mahasiswa adalah memang KKN ini adalah mata kuliah spesial berbeda dengan mata kuliah reguler sehingga tetap fokus. Ini sekarang banyak membaca tentang buku-buku panduan MBKM, membaca cara bagaimana mendekati masyarakat kan gitu ya. Nah, seperti itu sehingga nanti belajar untuk menjadi pemimpin, belajar untuk bekerja sama, kolaborasi. Karena di sini pentingnya kolaborasi adik-adik. Karena adik-adik ini adalah intelektual, sudah tidak anak-anak lagi, sehingga dan hampir semua mahasiswa sudah mendapatkan metodologi penelitian, misalnya gitu, metodologi pendekatan di masyarakat, pentingnya getting in, getting out, misalnya, dan kalau kita di sini bahasanya adalah inkulturasi, kan gitu ya, dengan silaturahmi, menjalin interaksi yang baik, kan gitu ya, sehingga akhirnya mereka lupa tidak menanyakan perizinan resmi misalnya. Itu namanya alhamdulillah kalau emang akhirnya ini diterima, tidak menanyakan perizinan resmi. Nanti izin resmi nanti biar divisi KKN yang akan menyelesaikan. Itu untuk kali ini tentang timeline yang banyak ditanyakan oleh Ketua Prodi, oleh
adik-adik mahasiswa. Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.